Selamat pagi, shalom Bapak Ibu. Kita semua yakin Tuhan akan mengabulkan doa kita. Amin. Bahkan lebih daripada yang kita doakan. Ya, terima kasih Tata. Wow, beri tepuk tangan buat asisten saya. Wih, asisten ya. Bapak Ibu, 3 minggu yang lalu, tepatnya besok pagi begitu ya. Itu 3 minggu. Saya ini punya tangan kanan, jari yang tengah ini sakit Bapak Ibu. Kalau buat gini terus balik itu sakit. Orang ngomong trigger finger. Ya, dan ini kalau sakit karena yang dulu pernah dioperasi sebelah kiri, sebelah kanan ini saya tidak mau dioperasi. Dan saya minta tolong Dokter Paulus untuk nyuntik gitu ya. Kita tahu Dokter Paulus itu penganiaya jemaat. Tangan saya ini disuntikin terus dan sakit sekali. Saya masih ingat kalau dia nyuntik dengan nyengir mengejek. Melihat saya kesakitan gitu ya. Ini udah disuntik terus terakhir nggak butuh waktu lama kumat lagi. Nah, hari Senin 3 minggu yang lalu itu saya telepon beliau. Saya ngomong, dok ini sakit lagi gitu. Terus dia menyarankan yang saya sudah bisa tebak. Dia ngomong operasi rakwis gitu ya. Kan enak dia ngomong operasi rakwis gitu ya. Ini yang rasain gitu. Tapi karena saya tidak punya pilihan dan saya mengasihi dia. Saya ngikuti apa kata dia gitu ya. Saya bilang kapan gitu ya. Itu Senin siang terus kemudian saya tak telepon ke dokter Tim gitu ya. Terus dia ngabarin lagi bisa sekarang gitu sore ini. Wah cepet banget gercep dia gitu ya. Saya berangkat ke Ungaran 4:30 dan saya ditemani dengan cici saya, Cik Ratna. Mana Cik Ratna? Oh di belakang itu ya. Cici saya ini sama Koh Martinus nungguin gitu. Terus Dokter Paulus juga datang sama istri. Nah Dokter Tim datang. Terus kami masuklah di dalam. Terus saya cerita dok ini seperti ini. Ya udah dioperasi. Sebetulnya yang telunjuk sama yang jari manis ini juga mulai sakit gitu. Terus Dokter Paulus ngomong sisanan ndak wis gitu. Nek iso limo-limone sisan ora sakit minta dilukai Saudara. Gitu ya. Ya terus Dokter Tim ngomong ya sisan wae lah 3 gitu. Ya wis saya tanya 1 sama 3 sama enggak sakitnya? Sama gitu. Ya wis lah daripada nguloro meneh gitu kan. Terus waktu kami di dalam itu Cik Ratna tanya nih sama Dokter Tim. Dok ini penyebabnya apa sih gitu. Dan kita tahu jawaban Dokter Tim selalu mengejutkan. Di luar ekspektasi kita gitu ya. Tapi waktu saya pulang saya renungkan dia ngomong gini bagus. Sebabnya itu karena dosa. Kenapa? Karena kalau Adam dan Hawa tidak jatuh dalam dosa, tidak ada tuh penyakit kanker dan lain-lain. Termasuk penyakitmu. Gitu. Dan saya renungkan ini benar loh. Karena dosa. Nah saya renungkan. Kenapa sih Adam atau tepatnya Hawa yang memulai jatuh dalam dosa? Karena dia tidak taat dengan aturan. Tuhan ngomong semua buah ini boleh kamu makan. Tapi yang di tengah-tengah itu 2 pohon jangan dimakan. Boro-boro dimakan dipegang aja nggak boleh. Nah ini Hawa nggak taat dengan aturan jatuh dalam dosa. Jadi tangan saya ini akibat dosanya Hawa. Kira-kira seperti itu. Nah pagi hari ini saya ingin menyampaikan satu topik tentang anak bungsu. Tapi di dalam konteks yang sedikit berbeda gitu ya. Lukas pasal 15 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-14. Saya bacakan begini Bapak Ibu Saudara ya. Judulnya perumpamaan tentang anak yang hilang. Nah kita tahu yang hilang sebetulnya dua-duanya. Anak bungsu dan anak sulung. Ya, nanti sore saya akan cerita tentang anak sulung. Ya, hari ini saya ingin menyampaikan tentang anak bungsu. Ayat 11 Alkitab berkata demikian. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki.
Karena Yesus yang ngomong, ini perumpamaan benar-benar penting banget. Dan kalau Bapak Ibu nanti perhatikan, nanti di rumah dibaca lagi, diulang lagi. Itulah gambaran kita. Ya, ayat 12. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Sama kan dengan kita. Kita ini merasa kita ini punya hak atas hidup kita, memperlakukan hidup kita semau-mau kita, dan itu hak kita. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Yang sulung juga dapat. Kita enggak cerita yang sulung dapat berapa persen, yang bungsu berapa persen, enggak. Tapi ini Alkitab berkata ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Nah, kita punya bapa, dalam konteks ini ayah. Bukan seperti orang dunia. Ada orang yang ngomong ini anak kurang ajar, enggak. Kita punya Bapa walaupun kita tahu kita mau berbuat salah, mau berbuat dosa. Bukan berarti dia tidak menghalangi, dia mengingatkan kita. Kasus yang dialami oleh Adam dan Hawa, Tuhan tahu tidak? Tahu. Tapi waktu dia mengambil keputusan tetap mengikuti apa kata hatinya dan pikirannya, Tuhan diam loh. Kita bersyukur kalau punya orang tua yang selalu mengingatkan kita. Setuju? Loh iya loh. Kadang kalau kita ngomong, kamu sudah pulang jam berapa nih ngomong pulang? Ini udah jam 9. Udah jam 10. Ini masih pagi loh gitu. Kita masih bersyukur kalau ada orang yang mengingatkan kita, menegur kita, memarahi kita. Tapi ini Alkitab berkata ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Ya, ayat 13, beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Alkitab berkata beberapa hari kemudian, tidak langsung dijual, tapi Alkitab berkata beberapa hari kemudian. Itu cerita tentang kemerosotan rohani yang dimulai dari beberapa hari kemudian. Kita ini tidak serta-merta jatuh dalam dosa. Kita ini selalu diawali dengan yang namanya beberapa hari kemudian. Atau kemerosotan rohani. Saya yakin dan percaya Hawa ini tidak serta-merta gampang tertarik dengan apa yang dikatakan oleh si jahat. Setuju? Waktu iblis ngomong, kamu udah kepengen itu? Enggak boleh. Saya yakin saat itu waktu dia masih hubungannya dekat dengan Tuhan dan dia masih berpikir bahwa apa yang dikatakan Tuhan itu benar, mutlak harus diikuti. Dia akan ngomong, enggak boleh. Jangankan dimakan, dipegang saja enggak boleh. Dan kemerosotan itu mulai turun. Beberapa hari kemudian dia jual hal yang paling berharga dalam hidupnya dan habis untuk berfoya-foya. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya itu, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun kelaparan. Ya. Penyebab anak bungsu pergi. Ya, ini menarik ini. Saya renungkan berhari-hari bahkan berminggu-minggu, saudara. Saya pernah sampaikan ini di Karanganyar, saya renungkan terus ya. Yang pertama, nilai materi lebih diutamakan daripada nilai hubungan. Berapa banyak dari kita yang kita lebih fokus pada warisan atau harta daripada kehadiran Bapaknya.
Berapa banyak sering kita mendengar orang yang ribut gara-gara warisan. Makanya ada yang ngomong begini, kalau ditanya, saudara milih mana? Punya orang tua kaya raya ribut warisan atau punya orang tua miskin tidak ada warisan? Serak milih kabeh kan gitu. Nek iso ya wong sugih, warisannya akeh, tapi baik-baik saja. Tapi tidak gampang loh saudara. Ya, baginya harta lebih penting, bahkan ia tidak merasa rugi kehilangan hubungan. Gak apa-apa, ribut gak apa-apa gitu ya. Lebih menghargai berkat Tuhan daripada Tuhan sendiri. Ini mungkin bahasa klasik atau kalimat klasik. Tapi percayalah ini yang terjadi dalam diri kita. Ya, saya ada klip video yang bagus sekali. Ya, minta tolong bisa ditampilkan. Bapak Ibu tahu kan pemuda ini yang orang sekarang kita ngomong ini kaya raya. Gitu. Tapi berbeda saat kita mendengar apa yang disampaikan oleh Yesus. Bukan berarti kita tidak butuh uang loh. Kita butuh uang, gak ada uang setengah mati loh saudara. Tapi tidak semua kita pertaruhkan hidup kita. Dan membiarkan uang menjadi tuan atas hidup kita. Dan Yesus menjadi hamba kita. Yang kedua, saya ingin bahas ini lebih panjang saudara. Ya, yang kedua, pengen bebas. Ini anak bungsu ini pengen bebas dan tidak mau dikekang. Bukankah ini gambaran kita? Ya, kita itu selalu diperhadapkan pilihan pengen bebas atau kita mengikuti aturan. Ya, karena kita pada dasarnya tidak mau dikekang. Kebebasan di luar Yesus bukanlah kebebasan sejati. Ya, saudara suka tidak suka, saudara mesti menyetujui ini. Ya, melainkan jalan menuju perbudakan dosa. Roma 6 ayat 20 sampai 21 Alkitab berkata demikian. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Kita ini punya pilihan. Hamba dosa atau hamba Tuhan. Pilihannya cuma dua. Kalau kita menjadi hamba dosa, kita akan menjadi budaknya dosa. Tapi saat kita memilih, aku memilih menjadi hambanya Tuhan. Berarti kita mengikuti apa yang disampaikan oleh Tuhan. Atau Tuhan kita. Ya, ayat 21, dan buah apakah yang kamu petik daripadanya, semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Kita tahu kalau kita memposisikan diri kita, memilih untuk menjadi hamba dosa, ujungnya mati. Nah, balik lagi ke kisah Hawa dan Adam saudara. Saat dia tidak melakukan atau melanggar apa yang ditaruh Tuhan. Atau aturan-aturan yang disampaikan Tuhan. Dia menjadi hamba Tuhan. Tapi begitu dia mengalami kemerosotan karena bisikan setan. Atau iblis. Dan waktu dia bertindak mengambil buah pengetahuan yang baik dan jahat itu. Dia berubah jadi hamba Tuhan. Dari hamba Tuhan jatuh ke menjadi hamba dosa. Roh dunia membisikkan, kamu akan lebih bahagia kalau tidak ada yang mengatur hidupmu. Ini anak-anak muda selalu pengen tidak ada yang mengatur kita, bebas kita. Ini mirip dengan tipu daya yang dialami Hawa di Taman Eden yang tadi saya ceritakan. Ya. Yang kedua, selanjutnya aturan Tuhan itu perlindungan, bukan pembatasan. Helm ini harus dipakai saat kita naik motor. Karena aturannya, kalau engkau tidak pakai helm, kalau sampai jatuh, bisa pecah di kepala. Kalau kamu melanggar aturan, kamu akan ditilang. Berapa banyak dari kita yang pakai helm aja males?
Ini ada fungsinya Bapak Ibu. Kenapa aturan ini mesti dibuat? Saya masih ingat dulu waktu masih muda helmnya belum SNI seperti ini. Masih ingat? Helm proyek dipakai. Dan itu aman. Maksudnya aman dari tilang, tidak aman saat kecelakaan. Saat pemerintah memberikan aturan baru harus SNI. Yang seperti ini. Kenapa? Karena ini disetting kalau jatuh, kalau nabrak, kepalanya ini aman, saudara. Ini untuk kalau kita pakai, ini aturannya jelas, saudara. Bapak Ibu masih ingat tidak waktu saya cerita bagaimana waktu saya kecelakaan tahun 2021. Kenapa saya sampai parah segitunya? Karena saya tidak pakai seat belt. Kenapa tidak pakai seat belt? Karena duduknya di tengah. Di mobil saudara di tengahnya ada seat belt tidak? Oh enggak ada, oke soalnya naik Daihatsu. Tapi kalau pada dasarnya di tengah ada seat beltnya. Nah saya tidak pakai sedangkan dua rekan saya ada di depan. Dan semuanya pakai seat belt. Kalau ditanya kenapa kamu tidak pakai kenapa kamu pakai seat belt? Karena kalau tidak dipakai seat beltnya bunyi tit 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 tit, betul? Yang heran lagi, yang lebih konyol lagi, itu seat belt diceples tapi tidak dipakai, betul? Ada yang gitu? Nah itulah aturan loh. Nah waktu terjadi tabrakan itu, dua-dua anak saya, rekan saya di depan ini selamat semua. Kenapa? Karena airbagnya keluar waktu dia pakai seat belt. Kalau slow motion kira-kira, gitu ya. Nggak apa-apa. Tidak ada cacat sedikit pun. Sedangkan saya, karena tidak ikuti aturan, waduh, susah saudara. Itu dilempar atas bawah gitu, wah. Tidak usah dibayangkan lah saudara. Nah kita tidak suka dengan segala aturan. Ini helmnya sapa harus tak mampu. Ya, seperti ini saudara. Aturan itu perlindungan bukan pembatasan, setuju? Kalau saudara menganggap setiap aturan yang Tuhan kasih, terus kita berkata, itu mengekang atau membatasi semua keinginan kami. Kalau terjadi apa-apa, kepala ini bisa pecah loh saudara. Kalau saya boleh katakan begini, bahkan aturan yang Tuhan buat, itu adalah bukti kasihnya kepada kita, setuju? Coba Bapak Ibu lihat, baca dari Kejadian sampai kitab Wahyu. Tuhan selalu kasih aturan loh itu. 10 perintah Allah, jangan. Bahkan Yesus juga ngomong, semuanya ada aturan. Kenapa mesti ada aturan? Karena itu tadi. Kalau nggak ada aturan, habis hidup kita. Nah saya merasa peristiwa anak bungsu ini mesti kita renungkan dengan baik. Kenapa sampai anak bungsu ini tidak menyukai hidup di dalam rumah bapaknya? Karena banyak aturan saudara. Setiap rumah tangga itu punya aturan. Saudara enggak bisa tiba-tiba datang ke rumahnya Pak Hani dan Bu Tuti terus tiba-tiba masuk ke kamarnya terus ngomong aku mau tidur gitu. Enggak bisa. Semuanya ada aturan, di rumah saya ada aturan. Bahkan untuk menempatkan sikat gigi, sabun dan lain-lain itu ada aturan, betul? Kalau tidak ada aturan, saudara taruh di mana-mana, golek susah, betul? Sikat gigi nanti, kayaknya neng guri ya, gitu. Neng guri di pojok kono loh, orang ono wingi wis tanggo, gitu. Pindah gitu, nggak bisa, saudara. Ini seperti ini, saudara. Ya. Ini rumah Bapa di surga. Ada aturan.
Nah kita di dalam. Tuhan ngomong, aku sudah sediakan semua yang aku punya, kata Tuhan. Semua hartanya yang diminta Tuhan ngomong bagi-bagi, tapi aku punya semuanya. Tapi di sini semuanya ada aturan. Mungkin ada renungan. Ya, mungkin ada komsel, ada M3, ada sebuah kegiatan, ada baca Alkitab, ada berdoa. Nah ya anak sulung ngikutin semuanya. Tapi si anak bungsu ini berkata, ribet. Kakean aturan rumah tangga ini. Padahal di sini semuanya sudah disediakan dan ada, saudara dan saya tinggal menikmati, tidak akan pernah berkekurangan, semua disediakan Tuhan. Bahkan seperti yang Om Yu kemarin sampaikan, Yeremia 29 ayat 11. Aku tahu, kata Tuhan, rancangan-rancangan apa yang ada padaku, kata Tuhan, mengenai kamu. Yaitu rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan, selama engkau dan aku ada dalam rumahnya Tuhan. Makanya kalau kita ngomong Yeremia 29 ayat 11, ini untuk siapa? Untuk kita yang tetap mau tinggal dalam rumahnya Tuhan. Nah kita tidak suka, sehingga kita berpikir, aku mau keluar. Di luar itu ditawarkan banyak hal. Kita tidak usah ngomong saudara. Kita tahu itu semua. Tapi Bapa itu tahu, Tuhan kita tahu bahwa kalau engkau keluar tidak sebanding dengan yang kau jual untuk sesuatu yang tidak berharga. Karena yang di dalam ini Tuhan sudah menyediakan semuanya. Aturan itu bukti kasih dan cintanya Tuhan kepada kita. Ya renungkan Tuhan, kok ya angel ya kita untuk mengikuti aturan itu. Kita selalu kok pengennya keluar. Ya, keluar saudara. Kita berkata 1 Petrus 5 ayat 8, di luar seperti banyak singa yang akan menerkam kita. Nah, Tuhan kasih aturan supaya kita tidak diterkam oleh singa, saudara. Kalau kita ada di sini, tidak mungkin singa berani masuk karena ini ada setrumnya, saudara. Kadang kita berpikir, enak ya, nek pagere Tuhan tuh misalnya dikai setrum kabeh no kira-kira piye. Itu metu dut gitu. Ya kok meh ngomel pokoknya tetep nang jero gitu. Mungkin kita selamat loh saudara. Tapi Alkitab berkata Tuhan memberikan kehendak bebas kepada kita. Mau tidak masalahnya untuk kita tetap tinggal. Anak bungsu gambarannya seperti itu. Dia tidak suka. Anak-anak muda, kalau orang tuamu masih mengkhawatirkanmu, itu artinya orang tuamu sayang padamu. Setuju? Halo, orang-orang tua setuju? Nah, itu bukti sayang. Kalau sudah orang tuamu tidak memperhatikan kamu, kowe meh muleh ora terserah. Engko medeni, saudara. Karena bukti kasih itu adalah larangan. Itu bukti kasih. Saya lanjutkan, ya. Aturan Tuhan itu perlindungan bukan pembatasan. Makanya Alkitab berkata Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman itu pelita. Saya ulangi lagi. Firman itu pelita dan terang bagi jalan kita. Kalau kita tidak ada pelita, bisa tersandung
jatuh dan mati. Kalau kita tidak ada terang, kita bisa jatuh, tersandung, dan mati. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Betapa kita membutuhkan firman, atau kita membutuhkan terang, atau kita membutuhkan pelita. Saya mau kasih tahu, kita sangat membutuhkan pelita dan terang itu. Karena kalau tidak ada pelita dan terang itu, tersandung. Betapa pentingnya firman itu. Kalau kita membaca Alkitab firman, betapa pentingnya itu bagi hidup kita. Loh, tapi saya tidak membaca firman, aku bisa menjalani hidup ini? Bisa, saudara. Tapi tanpa sadar, engkau keluar dan mengalami kemerosotan. Tapi aku baca firman tidak mudeng, tidak apa-apa. Baca aja, minta Roh Kudus. Supaya Roh Kudus mengingatkan kepada kita apa yang kita baca dan memberikan pengertian kepada kita. Supaya kita memahami dan itu menjadi pelita dan terang bagi jalan kita. Itu aturan, saudara. Ini bukan pembatasan yang berakibat kepada membatasi kebebasan kita, bukan. Ini bentuk daripada kasih itu. Aturan Tuhan itu sama dengan pagar kasih di tepi jurang. Bukan menghalangi kesenangan, bukan. Tetapi untuk melindungi dari bahaya. Sama seperti helm ini. Sama seperti seat belt. Memang gak enak pakai seat belt itu gak enak. Daripada muni ceples gitu. Tapi kita tidak pakai seat belt. Siapa yang menjamin kita tidak terjadi kecelakaan, saudara? Begitu terjadi kecelakaan, aturan yang tidak kita gunakan, yang kita langgar, itu yang menyebabkan kita celaka. Ini, saudara. Bukan menghalangi kesenangan, tetapi melindungi dari bahaya. Aturan Tuhan itu bukan beban, melainkan bimbingan penuh kasih. Matius 11 ayat 30, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kuk yang dipasang Tuhan itu enak, saudara. Karena ini mengandung perlindungan, ini ringan kok. Kita berkata bebanku pun memang ada beban. Tapi ini ringan. Dibandingkan kepala kita bocor. Woi, ini ringan. Tapi kenapa kita tidak mau menggunakan ini? Karena kita merasa ini membatasi gerak kita. Kita tidak suka itu, saudara. Wow, Alkitab ini luar biasa. Ya, makanya Matius 11 ayat 30, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Beban dari Tuhan itu ringan. Ringan, Bapak Ibu, enggak berat, enggak sampai 30 kilo, tidak sampai 30 liter atau 1 galon, enggak, ringan. Dan ini baik untuk kita. Makanya setiap kali Roh Kudus berkata kepada kita, itu beban. Anakku, kenapa engkau enggak membaca Alkitab? Paling gampang begitu ya. Kenapa engkau enggak berdoa? Itu ringan kok. Waktu berapa sih yang kita buang? Dalam tanda kutip. Sorry, bukan dibuang. Berapa menit yang kita tukarkan dari waktu kita? Orang bisnis itu mestinya mikirnya gini. Apa yang aku tukarkan dari milikku, aku harus menghasilkan lebih. Setuju? Halo? Apa yang aku punya, aku tukarkan, aku harus mendapatkan lebih. Dan saya setuju itu.
Berapa banyak waktu yang kita tukarkan untuk sesuatu yang berharga. Kenapa kita tidak menyediakan waktu mungkin 10-15 menit lah. Untuk membaca Alkitab, nggak usah yang ngomong 2 jam. Kalau bisa 2 jam bagus. Kalau tidak bisa nggak apa-apa, 10-20 menit. Tapi itu waktu yang kita tukarkan. Dan kita mendapatkan sesuatu yang lebih. Saat saya menjalani operasi ini, besok tepat 3 minggu. Tapi saya tahu, setelah 3 jari ini dioperasi, seumur hidup gak akan kumat lagi. Saya tahu apa yang saya tukarkan, saya harus dapat lebih. Beda dengan Hawa, dia menukarkan apa yang seharusnya dia pertahankan untuk sesuatu yang receh. Beda dengan Esau, kalau Bapak Ibu masih ingat. Apa yang ditukarkan untuk sesuatu yang receh. Kuk bukan menindas, tapi mengarah ke jalan yang benar. Itu kuk, ya. Kuk ini akan melindungi kita. Akan menjagai kita. Akan membimbing kita. Supaya kita tidak celaka. Yang ketiga, kurang bersyukur dan suka membanding-bandingkan hidup sendiri dengan orang lain. Orang yang kurang bersyukur membuat mata hanya tertuju pada yang belum dimiliki, bukan pada kelimpahan yang sudah ada. Ini yang dialami oleh si bungsu, saudara. Saya pernah cerita, ya. Suatu saat saya pelayanan, terus pulang pelayanan itu saya dibawai makanan gitu ya. Dibawain makanan yang saya tahu itu enak, saudara. Kalau pas dan tepat. Dibawainnya ikan panggang P gitu, saudara. Ya, itu kan enak. Kalau dimakan 1 atau 2 itu enak. Tapi kalau dibawain 20 biji, belenger, saudara. Sama seperti saat kita di rumah Bapak, ini sudah disediakan. Tapi percayalah, yang di luar itu tidak lebih baik daripada yang di dalam. Dan yang di luar pasti tidak ada sehatnya, saudara. Mungkin di sini makannya enak untuk awal. Tapi kalau itu dimakan terus menerus berulang kali. Bosan, saudara. Mungkin saudara berpikir, lah aku baca Alkitab sudah semua sudah aku lakukan. Dan aku bosan dengan hidup ini. Nah, Tuhan ngomong jangan pernah keluar dari apa yang sudah Tuhan tetapkan. Begitu mulai melihat yang lain. Mulai membanding-bandingkan dan kita tidak bersyukur. Si bungsu ini jatuh, saudara. Dia melihat di luar itu demikian banyaknya. Kurang bersyukur. Rasanya hidupku kok kayak gini. Melihat orang lain, kok enak ya. Bahkan mereka tidak berbuat hal yang rohani. Bahkan melakukan hal-hal yang jahat, kok diberkati sih. Karena ukurannya adalah materi, saudara. Orang yang kurang bersyukur dan suka membandingkan hidup sendiri dengan orang lain akan terjerumus, saudara. Hati-hati dengan itu, ya. Yang terakhir, yang keempat, ya. Yang terakhir, si bungsu ini tidak mengenal siapa bapaknya. Kurangnya pengenalan akan bapaknya membuat ia mudah percaya bahwa kebahagiaan ada di tempat lain, bukan di rumah bapaknya. Bagaimana supaya kita kenal? Gak ada lain, saudara.
Kumpul lebih banyak lagi. Ngerti apa yang diinginkan. Saudara tidak kenal dengan orang tuamu atau anakmu, kumpul lebih banyak lagi supaya kita kenal. Jangan-jangan kita tidak tahu apa yang selama ini dilakukan oleh anak kita. Jangan-jangan anak juga tidak tahu apa yang sudah dikerjakan oleh orang tuanya. Karena kurang kenal. Oleh sebab itu dibutuhkan satu hubungan yang lebih intens lagi. Dan itu adanya di dalam rumahnya dia. Bukan di luar. Kalau engkau kumpul di luar, engkau akan mengenal orang-orang di luar. Dan engkau akan mengikuti cara hidup di luar. Tapi kalau engkau kumpul di dalam, engkau mulai mengerti, mengenal, memahami Bapa kita. Sehingga Yeremia 29 ayat 11 itu tidak hilang, saudara. Apa yang sudah Tuhan tetapkan atas hidup kita, itu semuanya tergenapi. Sebab aku ini kata Tuhan, mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku. Rancangan ada pada Tuhan. Mengenai siapa? Mengenai kamu, mengenai kita, anaknya. Yaitu rancangan yang penuh damai sejahtera. Bukan kecelakaan. Itu kalau kita ada di dalam. Saat kita di luar, celaka kita. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Itu ayat untuk orang-orang yang di dalam hadirat Tuhan. Itu ayat untuk orang-orang yang mau tinggal bersama dengan Bapaknya. Bergaul erat, intim dengan Tuhan. Saya berdoa ini menjadi kerinduan setiap kita semua. Amin. Ada satu klip yang paling tidak Bapak Ibu punya gambaran bagaimana kisah dari pemahaman orang lain yang membuat cerita tentang Yesus ini. Silakan. Sementara itu tim musik minta tolong. Seenak-enaknya di luar, lebih enak tetap tinggal dan diam di rumah Bapa walaupun banyak aturannya. Setuju Bapak Ibu?